Sesuai dengan materi saya untuk hari ini adalah bagaimana kita memulai bisnis dropship atau strategi memulai bisnis dropship. Di sini saya bakal ngasih tahu entah itu sebagai teknis dan juga non teknisnya. Non teknisnya maksudnya seperti apa? Yang tadi saya bilang gimana kita membangun mental kita, bagaimana kita untuk supaya nggak apa istilahnya ya, nggak mudah menyerah, supaya kalau misalkan simpel lah, kalau misalkan mental kita cuman mental yang mudah menyerah, kalau misalkan kita tadi yang saya bilang dagangannya nggak laku-laku, yang ada ya udah bakal stop di situ aja, nggak bakal bisa berlanjut lagi, nggak bakal lagi bisa ke tahap selanjutnya. Misalkan dari dropshipper bisa langsung jadi reseller, stocking barang dan sebagainya. Dari reseller bisa langsung jadi misalkan distributornya, habis jadi distributornya terus bisa langsung lagi jadi produsennya, karena kita tahu bagaimana menjualnya, bagaimana kita memproses barangnya dan sebagainya. Terus kita bisa membuat barangnya sendiri dan sampai akhirnya kita menjadi yang paling tinggi tadi di sebagai produsennya itu. Nah, untuk materi hari ini saya share screen sebentar. Nah, di sini strategi memulai bisnis dropship khususnya bersama Indo HP, karena kita tahu apa namanya platform dropship ini pasti banyak kan. Ada mungkin kalau misalkan teman-teman tahu juga ada Miso, ada apa namanya Evermost, ada mungkin Lapak COD dan lain sebagainya. Mereka itu platform dropship. Tapi masalahnya adalah masing-masing platform dropship itu pastinya ada kelebihan dan kurangnya masing-masing. Misalkan Meso yang memang sudah bagus lalu tutup karena beberapa hal. Mungkin karena dia terlalu bebas, mungkin karena dia pemasukannya kurang, akhirnya bangkrut dari Indonesia. Dia keluar dari Indonesia, tapi di India setahu saya dia masih jalan. Lalu misalkan kayak Evermost yang kalau misalkan pengen COD harus jadi premium, harus bayar 300.000, sedangkan penjualan juga belum tentu pasti ada gitu kan. Nah, makanya di sini saya tekankan dengan Indo HP kita mencoba untuk kita mencoba untuk memberikan pelayanan sebagus mungkin tapi dengan cost serendah-rendahnya. Karena kita tahu lah orang-orang atau platform dropship yang lain juga belum tentu ada yang ngasih pelatihan gratis, atau mungkin ada yang ngasih pelatihan gratis tapi nanti entah itu di belakangnya ada embel-embel ABCDF-nya, nanti bisa jadi untuk selanjutnya kita berbayar dan sebagainya gitu. Nah, Indo HP sebisa mungkin untuk mengurangi hal-hal seperti itu supaya teman-teman juga bisa mendapatkan bimbingan yang tepat, teman-teman juga bisa dapatkan pengetahuan yang lebih banyak, nggak cuman ya udah kayak anak ayam suruh nyari makan sendiri gitu kan. Nah, di sini Indo HP memberikan layanan, salah satunya adalah webinar yang tiap hari ada setiap Sabtu jam 8, dan juga kalau misalkan teman-teman lihat 2 minggu lalu ada yang namanya Indo HP Bincang Vendor. Tapi untuk minggu ini Indo HP Bincang Vendor lagi nggak ada dulu karena ada beberapa hal di studio yang harus dibenahi terlebih dahulu. Jadi kita terpaksa untuk menghentikannya sementara sampai nanti kita bisa memulai untuk Indo HP Bincang Vendor, di mana nanti juga kita bisa sharing-sharing sama vendor, kita bisa lebih tahu lagi bagaimana menjual suatu produk dari orang yang memang punya produk itu, yang memang sudah berpengalaman untuk menjual produk itu. Kayak misalkan kemarin kita ketemu dengan vendor baju dan kaos-kaos oblong, penjualannya sangat banyak. Kalau saya bilang dia satu hari transaksi itu bisa 20-30 transaksi. Barangnya juga nggak terlalu mahal, tapi kalau misalkan volumenya banyak kan kita juga untung. Apalagi dropshipper bisa meng-up harga, bisa markup harga lagi. Misalkan harga 30.000 bisa di-up sampai 40.000 atau mungkin bisa 50.000. Bahkan ada teman-teman mitra Indo HP yang harga jual di Indo HP-nya 100.000 atau kalau nggak salah terakhir itu 200.000, dia bisa nge-up sampai 500.000. Itu kan berarti emang dia yang jago untuk berjualan, emang dia jago untuk negosiasi harga di situ. Nah, pertama di sini saya pengen ngasih tahu dulu bagaimana bisnis dropship itu bekerja. Di sini kalau misalkan kita lihat ada orang sebagai pembeli, ada orang sebagai dropshipper atau teman-teman semua di sini sebagai dropshipper, ada juga Indo HP dan juga ada vendor. Yang mana masing-masing di sini terhubung dengan garis. Misalkan di sini ada pembeli, di mana kalau misalkan pembeli pengen membeli barang, pembeli melihat suatu barang dan barang itu adalah barang dari dropshipper atau barang dari teman-teman yang sudah diupload.
nanti selanjutnya pembeli pasti bakal pesan ke dropshipper. Nah, selanjutnya dropshipper seperti apa? Dropshipper langsung proses atau biasanya ada negosiasi dulu. Dropshipper negosiasi dulu dengan pembeli atau teman-teman negosiasi dulu dengan pembeli, di mana nantinya teman-teman entah itu negosiasi harga, negosiasi ongkir, atau mungkin kalau misalkan teman-teman pengen lebih menarik lagi bisa menawarkan diskon, misalkan beli 2 gratis ongkir, atau mungkin beli 3 dapat potongan harga dan lain sebagainya. Itu terjadi di waktu pembeli pengen membeli barang dari dropshipper, yang mana di situ bisa kalau misalkan menurut saya itu bisa menambahkan penjualan kita, karena ya siapa sih yang nggak mau dapet diskon gitu kan. Orang Indonesia itu kebanyakan masih FOMO atau fear of missing out, jadi takut kehilangan, takut ketinggalan sesuatu, takut kehilangan sesuatu kesempatan gitu kan. Nah, dari situ kita bisa manfaatkan dari segi psikologisnya supaya kita bisa dapat transaksi dari pembeli itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah deal, tadi harga udah deal, ongkir sudah deal dan sebagainya udah deal, selanjutnya dropshipper tinggal melanjutkan pesanannya ke Indo HP. Melanjutkannya seperti apa? Melanjutkannya dropshipper ini langsung buka aplikasi Indo HP, pilih barangnya, masukin jumlahnya berapa, lalu pilih masukkan catatannya. Misalkan bajunya ada 3 pilihan warna, 3 pilihan ukuran gitu kan. Pilihan S, XL, sama L misalkan. Jadi dropshipper ngasih tahu ukuran itu di bagian catatan supaya kita juga Indo HP tahu barang apa yang bakal dikirim untuk ke si pembeli itu gitu. Nantinya dropshipper bisa ngisi untuk misalkan nama, alamat, nomor telepon, dan juga lokasi pengiriman. Nah, yang menarik di sini tadi kalau nggak salah Mas Rusli nanya ke saya, Mas, nih saya sering transaksi, ada transaksi COD, cuman kadang takutnya ada orang yang ngasih alamatnya itu palsu, alamatnya mungkin ada tapi pas kurirnya datang orangnya nggak ada atau dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu bisa diminimalisir. Bagaimana caranya supaya kita dapat orang itu, kita dapat kunci orang itu supaya nggak hilang lah istilahnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita konfirmasi. Konfirmasinya seperti apa? Pertama, konfirmasi nomor telepon. Misalkan dari pembeli di Facebook itu udah kasih kan nomor teleponnya seperti apa, dapat nomor telepon 1. Lalu konfirmasi KTP. Ada juga dropshipper Indo HP, teman-teman Indo HP yang ngelakuin verifikasi KTP dulu ke si pembeli. Misalkan si pembeli harus kirim KTP supaya nanti kalau misalkan COD-nya bermasalah atau COD-nya gagal, ini KTP masih bisa kita pegang, masih bisa kita cari gitu kan. Berarti ada orangnya beneran gitu, orangnya nggak bohongan gitu kan. Namanya mirip, alamatnya mirip, berarti itu udah terverifikasi. Lanjut, selanjutnya kalau misalkan kita udah verifikasi dari tadi, KTP, terus alamat, nah terus juga mungkin nama dan lain sebagainya udah kita verifikasi dan semuanya mirip, semuanya valid lah istilahnya. Selanjutnya kita bisa verifikasi nomor telepon. Verifikasi nomor telepon untuk apa? Supaya kita tahu nih nomor telepon emang benar-benar bisa dihubungin. Kita bisa tanya-tanya lagi. Misalkan kita telepon, "Halo Mas, di sini benar dengan Mas Ahmad. Alamatnya di sini. Oh iya benar. Oh iya saya pengen konfirmasi lagi nih Mas untuk pesanan COD-nya. Benar ke alamat ini dan lain sebagainya bla 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 blanya. Lalu kasih kita pastiin lagi. Mas, jangan sampai nomor ini nggak bisa dihubungin ya. Nomor ini selalu aktif ya, atau nomor ini kalau bisa jangan pernah mati ya gitu kan. Nah, dari verifikasi kayak gitu kita bisa memastikan bahwa pertama orang itu asli, alamat itu asli, dan nomor yang dikasih itu bisa dihubungin. Jadi jangan sampai nomor yang dikasih juga nomor palsu kan. Kalau misalkan nomor palsu, gimana nanti kurir bisa ngehubungin kan kalau misalkan itu nomornya palsu. Nah, selanjutnya kalau misalkan semua datanya sudah clear, semua barangnya udah masuk ke keranjang, selanjutnya dropshipper tinggal langsung check out. Nanti Indo HP yang bakal nerusin barangnya atau pesanannya dari teman-teman di sini untuk ke vendor-vendor dari Indo HP. Nah, kalau misalkan dilihat di sini kenapa cabangnya langsung bisa berbanyak, karena kita tahu dropshipper bisa menjual banyak banget produk. Kalau nggak salah sekarang ada 1.400 atau 1.500 produk di Indo HP,
Dimana teman-teman dropshipper ini udah nggak perlu lagi untuk nyari-nyari supplier lagi, karena kita tahu kalau misalkan dulu saya yang tadi saya bilang, saya nyari ke satu toko ke toko lainnya supaya saya punya variasi barang yang lebih banyak lagi, supaya saya punya variasi produk yang lebih menarik lagi gitu. Nggak cuman ngejual satu produk aja tapi bisa ngejual lebih banyak produk. Nah, gunanya IndoHP selain tadi penghubung untuk dari dropshipper dan vendor, juga sebagai penyedia barang supaya dropshipper atau teman-teman di sini nggak repot-repot lagi untuk nyari produknya, nggak repot-repot lagi untuk nyari suppliernya yang terpercaya yang kayak gimana gitu kan, karena semuanya udah lewat IndoHP, semuanya IndoHP yang sudah nyaring terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya vendor-vendor di sini selanjutnya melakukan pengiriman langsung ke pembeli, karena di sini ada beberapa teman-teman juga sebelumnya yang apa istilahnya ya, terdapat kesalahan konsep di mana dia berpikir reseller dan dropshipper itu sama. Dimana kalau misalkan reselling atau reseller, dia berarti harus stok barang terlebih dahulu, dia berarti harus punya barangnya lagi, dia harus manajemen stoknya lagi. Nah, nanti pengirimannya juga dari dia, dari si reseller itu, bukan dari si vendornya langsung atau bukan dari si suppliernya langsung gitu. Itu sedikit perbedaan antara dropshipper dan juga dengan reseller di situ. Jadi letak perbedaannya adalah di lokasi metode pengirimannya. Kalau misalkan dropshipper itu pengirimannya langsung, tapi kalau misalkan reselling atau reseller itu pengirimannya dari supplier ini, nanti pengirimannya langsung pengirimannya ke dropshipper dulu, baru nanti pengiriman dari dropshipper atau reseller itu langsung ke pembeli gitu. Jadi ada step khusus atau step lagi kalau misalkan teman-teman udah upgrade, misalkan pengen stok barang sendiri jadi sebagai reseller gitu. Ini kurang lebih sama, tapi ini sedikit dipecah aja. Tadi pembeli, dropshipper, dan vendor supaya lebih jelas lagi. Nah, selanjutnya juga sama dipecah, tapi di sini ke step yang berikutnya dari vendor ke kurir pengiriman lalu ke pembeli gitu. Nah, di sini teman-teman juga mungkin ada yang masih baru, kenapa lebih memilih dropship atau kenapa lebih baik dropship dibandingkan dengan metode penjualan lainnya. Yang tadi saya sudah sebutkan, misalkan kayak dropshipping atau mungkin langsung jadi produsen atau mungkin jadi distributor dan sebagainya. Di sini ada 4 poin awal yang bisa diperhatikan kenapa dropshipper lebih baik dibandingkan dengan metode penjualan lainnya. Jadi dropshipper lebih baik daripada dengan metode penjualan lainnya. Pertama dari modal awal. Dimana kalau misalkan kita tahu modal awal di sini, jadi dropshipper itu modal awalnya hampir nol. Karena kita tahu lah ada platform dropship yang nggak pakai pembayaran di awal, tapi ya pasti yang namanya gratis ada plus minusnya. Misalkan pelayanannya nggak 24 jam atau mungkin CS-nya kurang tanggap, CS-nya kurang melayani dengan baik. Nah, itu masing-masing ada kelebihannya ya kan. Dimana kalau misalkan IndoHP kita tahu dropshipper CS-nya juga 24 jam, CS-nya juga cepat tanggap dan sebagainya. Balik lagi ke modal awal, kalau misalkan jadi dropshipper, kita bandingkan dengan kita ngejual toko biasa lah. Kita ngebandingannya dengan kita ngebuka toko biasa di rumah. Dimana kalau misalkan kita ngejual satu produk biasa atau kita ngejual barang di toko, modal awal yang kita perlukan itu pasti lebih banyak. Modalnya terkait apa? Terkait penyediaan produk, terkait dengan kebutuhan toko, terkait dengan kembali lagi tadi mungkin tokonya punya karyawan, terus juga terkait dengan tempatnya itu sendiri. Tempatnya kan pasti kalau misalkan kita di rumah mungkin kita punya tempat, tapi kalau misalkan kita pengen nyewa tempat lagi itu kan jadi modal awal lagi. Nah, selanjutnya adalah supply barang, dimana yang tadi saya udah bilang supply barang di IndoHP semuanya sudah disediakan, nggak perlu lagi punya nyari-nyari supplier lagi atau mungkin ngestok barang lagi, nanti ngebebanin modal lagi dan sebagainya. Jadi dengan dropshipper itu, kita mengurangi resiko dari supply barang. Kalau misalkan kita udah nyuplai barang, kita udah nyetok barang,
lalu ternyata barang itu nggak laku atau ternyata barang itu susah jual, yang nantinya pasti bakal rugi ke kita, entah itu stoknya bakal kadaluarsa kalau misalkan itu makanan atau barang-barang yang cepat basi, atau mungkin barang itu udah out of stock, misalkan modelnya udah model jadul jadi udah nggak banyak diminati. Nah itu bakal membebani teman-teman lainnya kalau misalkan pakai metode penjualan selain dropshipping. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan teman-teman udah berani untuk mulai stok barang sendiri, udah bakal terima resikonya, itu nggak masalah kalau misalkan teman-teman mau nyuplai barang sendiri. Nah selanjutnya potensi kerugian. Tadi balik lagi, kalau misalkan ada modal awal pasti ada yang namanya potensi kerugian. Kalau misalkan potensi kerugian ini terkait dengan yang tadi saya bilang, stoknya nggak bisa jalan, atau mungkin ya teman-teman mungkin ada kasus di mana kalau misalnya kita buka toko atau kita buka usaha baru, nanti ada yang nipu, ada yang main-main dengan usaha kita dan sebagainya. Itu yang bakal munculin potensi kerugian. Dan potensi kerugiannya juga nggak bakal sedikit dengan sebagai dropshipper. Misalkan kita dropshipper bayar di IndoHP 50.000, terus kita nggak bisa berjualan, ya berarti kita rugi cuma 50.000 karena kita nggak mau berjualan, karena kita udah stop aja di situ. Padahal kalau misalkan kita bisa lebih banyak lagi, kita bisa lebih jauh lagi, itu nggak bakal rugi kalau misalkan bayar 50.000 doang. Tapi kalau misalkan balik lagi tadi ke potensi kerugian, udah ada modal awal misalkan 100 juta, lalu barangnya nggak laku, stoknya basi dan lain sebagainya, ya potensi kerugian juga kita nggak bakal cuma 50.000 doang, kita bisa jadi tadi 100 juta atau mungkin lebih, atau mungkin ada tambahan-tambahan lainnya, atau mungkin ada urusan dengan perpajakan dan lain sebagainya gitu. Nah selanjutnya ke praktis, yang tadi saya juga udah sempat singgung soal yang namanya ngebangun bisnis ya pasti agak ribet ya kan. Kita harus nyiapin ABCDF-nya dulu, terus kita harus persiapan dulu tentang tokonya, kita persiapan dengan barangnya, kita persiapan mungkin dengan SDM-nya atau orang-orang yang bakal mengelola toko itu sendiri dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai dropship atau dengan model dropship di sini, pasti teman-teman udah nggak perlu lagi yang namanya ngurusin pengiriman, teman-teman udah nggak perlu lagi ngurusin stok barang, SDM dan lain sebagainya. Itu semua udah dilayanin oleh platform dropshipnya itu, dalam hal ini IndoHP yang bakal menyediakan semua barangnya, menyediakan semua pelayanannya, mulai dari packing, pengiriman dan lain sebagainya sampai ke pengiriman ke pembeli dropshipper itu. Jadi teman-teman cuman dari rumah buka handphone, proses transaksi selesai, udah nggak perlu repot-repot apa lagi gitu. Nah selanjutnya kita langsung ke inti untuk materi ini, adalah bagaimana cara kita memulainya, bagaimana cara kita memulai bisnis dropship dengan benar. Pertama di sini ada persiapan, perencanaan, take action, koreksi and repeat. Di mana persiapan di sini terkait dengan bukan cuman persiapan secara teknis, tapi persiapan secara dalam diri kita sendiri, persiapan secara non teknisnya, persiapan secara bagaimana kita bisa membuat perencanaan. Kalau misalkan kita udah punya persiapan, selanjutnya kita langsung membuat perencanaan. Perencanaannya mungkin lebih terkait ke perencanaan secara teknis, misalkan perencanaan untuk bagaimana kita ngejual barangnya, bagaimana kita memasarkannya, bagaimana kita cari produknya dan sebagainya. Selanjutnya adalah take action, karena kalau misalnya kita udah punya perencanaan yang bagus, kita punya persiapan yang dirasa sudah bagus, tapi kalau misalnya kita nggak memulai aksi kita nggak mulai melakukan sesuatu, itu nggak bakal ada hasilnya, yang mana itu bakal sia-sia aja, itu bakal ngebuang-buang waktu kita aja gitu kan. Karena banyak juga teman-teman dropshipper IndoHP yang bayar terus cuman tahu doang tapi nggak ngapa-ngapain, itu sia-sia, udah buang-buang uang, buang-buang waktu juga, terus buang-buang tenaga juga kan. Kalau misalkan teman-teman mungkin tenaga juga nggak ada sih ya mungkin seperti itu, buang-buang waktu, buang-buang uang, ya sia-sia aja gitu kan. Kalau misalkan kita nggak take action atau kita nggak langsung jualan, kita nggak langsung terjun langsung ke sana. Selanjutnya adalah koreksi, di mana kita tahu semua hal yang kita lakukan itu harus ada yang namanya pembenaran atau harus ada yang namanya penyempurnaan. Gak mungkin kita melakukan sesuatu hal langsung jadi sesuatu yang paling bagus. Gak mungkin. Misalkan kita tahu lah banyak orang yang misalkan
Thomas Alva Edison, dia ngebuat lampu di percobaan yang ke-1000, dimana pasti dia mengulang sampai dia punya formula yang bagus untuk bisa menciptakan lampu. Sama kita juga dropshipper, kita harus mengulang sampai kita tahu bagaimana formula yang bagus untuk kita bisa berjualan sebagai dropshipper. Nah, selanjutnya repeat ini adalah tahapan yang paling simple, tapi jarang orang yang bisa melakukannya, karena kadang orang suka merasa puas. Kadang orang suka merasa puas dengan hasil yang dia dapat. Kadang orang suka merasa ya udahlah segini aja udah cukup gitu kan. Padahal nggak ada, namanya manusia juga pasti pengen lebih kan, pengen sesuatu yang lebih banyak lagi. Kalau misalnya kita cuman stuck di satu proses, itu nggak bakal bisa lagi kita berkembang. Misalkan kita udah dapat penghasilan 10 juta di kantor misalkan, atau jadi pegawai gitu kan. Kita udah merasa puas di sana, kita udah koreksi, tapi kita nggak ngelakuin lagi dari awal, kita nggak memulai persiapan lagi, ngelakuin perencanaan lagi, dan kita nggak take action lagi. Nah, itu bakal stuck di situ-situ aja. Ya udah 10 juta aja sampai tua gitu kan, nggak bakal nambah-nambah juga gitu. Nah, selanjutnya di sini ada persiapan. Di sini saya persiapan menggambarkan dengan otak. Ya bukan berarti persiapannya harus punya otak, tapi ya semua orang juga punya otak gitu kan. Persiapan di sini adalah persiapan secara mindset kita, secara cara kita berpikir, secara mentality kita, supaya kita jangan sampai kalau misalkan persiapan dari mentality, cara berpikir atau mindset kita itu lemah, selanjutnya kita bakal susah untuk meneruskannya. Kita bakal susah untuk membuat perencanaan, kita bakal susah untuk misalkan melakukan aksi, karena kita mentalnya udah mental suka menyerah aja. Orang-orang yang suka menyerah atau orang-orang yang mudah menyerah seperti ini itu nggak bakal bisa punya masa depan yang bagus gitu kan. Kalau misalkan dari mentalnya aja udah mental ya udahlah segini aja gitu kan. Nah, persiapan secara mental ini adalah persiapan yang paling penting, karena mungkin juga teman-teman yang masuk ke Telegram Indo HP juga kadang ada ngelihat orang kan, "Kak, kok ini harganya mahal? Kak, kok ini ada biaya admin? Kak, kok ini ada ABCDEFG-nya?" Yang mana dia udah ngeluh dulu di awal. Dia belum pernah mencoba, dia cuman tahu kalau misalkan nih harga mahal, ini gak bakal dijual. Padahal kita tahu Tesla itu harganya Tesla itu 1,5 M kalau nggak salah harganya. Tapi ada yang ngebeli, ada, karena emang walaupun harganya mahal, kalau misalkan kita jago jualannya, kita jago untuk menawarkan produknya, itu barang semahal apapun bakal kebeli. Ya pernah nggak sih ngedenger ada yang terakhir itu kalau nggak salah tanaman janda bolong ya kan. Tanaman janda bolong dijual sampai harga puluhan juta, padahal cuma tanaman begitu doang kan. Tapi ada yang ngejual sampai puluhan juta karena memang dia jago untuk ngasih tahu, oh nih janda bolongnya jenisnya yang bagus nih, ini janda bolongnya jenisnya yang jarang ada, yang jarang punya orang gitu kan. Nah berarti kan bagaimana kita negosiasi lagi gitu kan. Kalau misalkan mentalnya udah mental yang lemah, gimana kita pengen negosiasi? Itu mental kita aja udah mental yang gampang nyerah gitu kan. Itu terkait dengan persiapan yang perlu kita lakukan adalah persiapan mental supaya kita gak mudah menyerah, kita gak mudah mengeluh, supaya nanti kedepannya juga ini berlaku dengan kalau misalkan kita pengen punya bisnis lainnya ya. Kalau misalkan mental kita cuman mental yang mudah menyerah, bisnis apapun pasti bakal gagal gitu intinya. Nah, selanjutnya di sini ada perencanaan. Perencanaannya di sini saya tulis siapa marketnya dan apa produknya. Yang mana masing-masing di sini mereka memiliki keterkaitan. Siapa marketnya berkaitan dengan apa produknya. Apa produknya berkaitan dengan siapa marketnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Pertama dari siapa marketnya. Kalau misalkan kita tahu, kalau misalkan kita pengen berjualan itu, kita harus tahu siapa yang kita tuju untuk kita bisa jualin barang itu. Kita harus tahu jenis orang yang kita tuju itu seperti apa. Misalkan orang ini laki-laki atau perempuan, orang ini umurnya berapa, orang ini kebiasaannya seperti apa gitu kan. Kita harus tahu dulu market kita itu seperti apa supaya kita bisa
lebih gampang lagi untuk melakukan misalkan tadi negosiasi barang, negosiasi harga, terus negosiasi tentang promosi dan lain sebagainya. Karena kita udah tahu dulu orang yang kita tuju itu orangnya seperti apa. Nah, terkait dengan marketnya ini juga terkait dengan produknya. Karena kita tahu kalau misalkan produknya kita ngejual misalkan baju, tapi market yang kita tuju adalah market yang sukanya itu otomotif, itu nggak bakal cocok. Ya kan, kita jualnya baju tapi kita punya marketnya otomotif, itu nggak bakal cocok, nggak bakal ada penjualan. Atau mungkin ada penjualan tapi penjualannya juga nggak begitu banyak, penjualannya juga nggak sebanyak kalau misalkan kita ngejual otomotif, barang-barang otomotif kayak gitu kan. Nah, makanya siapa marketnya berkaitan dengan apa produknya. Pertama kita harus tahu dulu orang-orang yang kita punya ini. Misalkan saya punya tongkrongan yang suka beli-beli baju branded atau beli baju-baju yang distro-distro kayak gitu. Oh, berarti saya harus jual produk yang memang dia sukai, yang memang jenisnya baju-baju baju-baju distro, baju-baju branded kayak gitu kan, supaya saya lebih gampang lagi menjual produknya. Nah, kalau misalkan kita udah tahu marketnya seperti itu, selanjutnya tugas kita adalah mencari produk yang tepat untuk market tersebut. Jangan sampai kita salah memilih produk, karena di Indo HP kan ada 14.000 produk nih. Jangan sampai semuanya dijualin tapi kita nggak tahu market yang cocok itu seperti apa gitu kan. Kita selalu salah memilih market, itu bakal berdampak kepada penjualan kita juga gitu kan. Penjualannya entah itu ada atau nggak ada, itu tergantung bagaimana market kita yang udah kita punya gitu kan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara memasarkannya. Bagaimana cara memasarkannya di sini saya lebih suka menyebutnya bagaimana kita mendapatkan pipa untuk bisa berjualan. Bagaimana saya punya jalan untuk bisa saya jualan gitu kan. Nah, jalannya di sini adalah terkait dengan di mana saya berjualan, bagaimana saya melakukan promosi, bagaimana saya memberikan pelayanan, terus juga terkait bagaimana saya mengajak orang-orang supaya ngebeli barang saya gitu kan. Nah, bagaimana cara memasarkannya di sini kembali lagi kepada teman-teman. Namanya orang berjualan pasti punya keunikannya masing-masing ya kan. Misalkan toko ini punya unik nih. Orang ini suka diskon di hari Rabu. Oh, orang ini suka ngasih potongan harga ongkir misalkan di angka 10.000 dan sebagainya. Nah, itu kembali lagi kepada teman-teman dropshipper, sekreatif mungkin menciptakan jalan untuk bisa berjualan. Tapi di sini saya lebih nyaranin kalau misalkan jadi dropshipper, cara paling mudah untuk berjualan adalah melalui Facebook Marketplace. Kita bisa ngupload di Facebook Marketplace, kita gunain Facebook Marketplace untuk bisa berjualan gitu kan. Karena di Facebook Marketplace sudah terbukti lah, banyak juga teman-teman dropshipper, kalau misalkan teman-teman tanya, pasti banyak orang yang pakai Facebook atau mungkin orang yang pakai Facebook Marketplace. Gak perlu beriklan, gak perlu ngeluarin duit lagi, cuman naruh barang, nanti pasti ada yang nanya-nanya, pasti ada yang pengen beli gitu kan. Apalagi produk-produk fashion gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara memasarkannya untuk bagaimana promosi. Bagaimana promosi itu tadi terkait dengan siapa marketnya. Kita harus tahu dulu, kalau misalnya kita udah tahu marketnya seperti apa, kita pasti bakal lebih mudah untuk menentukan cara promosi yang tepat. Jangan sampai marketnya misalkan anak-anak. Marketnya itu remaja-remaja, bukan anak-anak, karena anak-anak biasanya nggak ngebeli barang gitu kan. Marketnya biasanya remaja yang hedon misalkan. Terus kita promosi barang-barang mahal tapi cuman promosi ongkir gitu kan. Itu nggak bakal cocok, karena orang-orang hedon juga kalau misalkan ngelihat harganya murah pasti bakal berpikir, wah ini pasti barang jelek nih, ini pasti barang nggak bagus nih karena barangnya murah. Karena orang-orang yang suka mengeluarkan uang pasti berpikirnya seperti itu gitu. Nah, kembali lagi ke bagaimana kita promosi itu sesuai dengan yang tadi saya bilang marketnya, supaya kita lebih mudah lagi menentukan promosi yang tepat untuk kita bisa menjangkau market kita gitu. Jangan sampai tadi yang saya bilang kita niatnya promosi nih, kita niatnya pengen ngebuang-buang uang di promosi, tapi ternyata promosi yang kita lakukan itu targetnya salah, atau caranya salah, atau mungkin penyampaiannya salah dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Itu terkait bagaimana cara memasarkannya. Nah, selanjutnya take action, dimana yang tadi saya udah bilang sebelumnya, kalau misalkan cuman masuk kiri keluar kanan
itu nggak bakal ada hasilnya. Atau mungkin kita udah melakukan persiapan, kita udah persiapannya udah matang, perencanaannya udah matang, udah bagus, tapi kita nggak ngelakukan aksinya. Kita udah tahu marketnya siapa, kita udah tahu produknya apa, mentality kita, mindset kita udah bagus, tapi kita nggak berjualan, itu bakal sia-sia, itu bakal ya udah cuman sebagai pemikiran aja. Karena kita tahu orang-orang besar di sini, misalkan ada Nadiem Makarim, terus si Tokopedia, William Tanu, Mark Zuckerberg dan Elon Musk, orang-orang di sini adalah orang-orang yang berani ngambil aksi. Saya ambil contoh seperti ini. Saya cerita soal bagaimana si Mark Zuckerberg dulu di universitas, di mana dia ngajak 5 orang temennya untuk membangun Facebook. Dia ngasih tahu ada peluang bisnis loh di Facebook ini, kita bisa membuat sesuatu yang bigger loh di Facebook ini. Tapi teman-temannya ini ada 2 temennya yang menganggap si Mark ini gila. Si Mark ini pemikirannya udah sinting, si Mark ini pemikirannya nggak waras gitu kan. Karena dulu namanya media sosial orang nggak ada yang ngerti. Orang media sosial taunya cuman ya udah email doang kan. Orang nggak ada yang tahu kalau misalkan media sosial bisa chatting secara interaksi langsung, chatting mungkin secara pengungkapan dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita tahu Facebook adalah platform sosial media terbesar yang ada di dunia. Yang mana kalau misalkan teman-temannya si Mark Zuckerberg yang 2 tadi ngelihat Facebook sekarang, pasti dia udah nyesel. Kalau misalkan dia ikut dulu dengan si Mark, itu pasti bakal jadi miliarder, malah mungkin bisa jadi lebih kaya dari Indonesia gitu, kekayaan dia sendiri gitu kan. Nah, maksud saya di sini dari cerita yang saya sampaikan mungkin juga jadi motivasi juga teman-teman supaya lebih berani untuk memulai sesuatu. Jangan sampai teman-teman menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Misalkan kesempatan di sini, kesempatan di Indo HP, kesempatan memulai bisnis dropship, tapi disia-siakan dengan cuman ya udah bayar aja lah, cuma 50.000 kayak beli rokok gitu kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Saya berharap teman-teman juga bisa sama-sama sukses, karena di Indo HP juga nggak cuma 1 atau 2 orang yang bisa berpenghasilan sampai puluhan juta. Malah kalau misalkan teman-teman ngelihat di Telegram itu ada Mas Yayak, dia penghasilan sampai 1 bulan itu udah sampai 10 juta lebih lah. Dia cuman jadi dropshipper dan jualannya di marketplace Facebook, karena dia udah berani ambil aksi, dia berani untuk nerima resikonya lah kalau misalkan dia gagal, atau dia nerima resikonya kalau misalkan dia nggak ada penjualan dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya adalah koreksi and repeat. Koreksi and repeat saya jadi satu aja biar lebih cepat lagi. Yang tadi saya udah bilang, koreksi terkait bagaimana kita throwback lagi, kita lihat ke belakang lagi, apakah persiapan kita sebenarnya udah benar-benar siap. Kalau misalkan kita punya masalah, mentality kita apa udah benar-benar siap, apa benar-benar udah bagus mentality kita, cara berpikir kita. Selanjutnya perencanaan kita apakah udah matang, apakah perencanaan kita ada yang salah atau dan sebagainya. Lalu aksi kita apakah sudah yang sudah maksimal, aksi kita apa sudah udah bagus, aksi kita, promosi kita udah bagus ke market kita dan sebagainya. Kalau misalkan semuanya udah dilakukan tapi ternyata ada yang salah, misalkan penjualannya masih belum banyak, penjualannya masih segitu-segitu aja, berarti ada yang salah. Nah, itu kenapa kita harus melakukan tahapan yang namanya tahapan koreksi. Kita harus mengulang kembali, kita harus memikirkan kembali apa sih sebenarnya yang salah, supaya kita tahu. Kalau misalnya kita tahu apa yang salah, kita bisa membenarkannya. Akhirnya kita dapat formula yang bagus untuk memulai bisnis dropship ini. Kita bisa dapat formula atau cara berjualan yang tepat untuk produk yang kita mau jualan, produk yang mau kita jualin, dan market yang mau kita tuju. Itu koreksi. Dan juga tadi koreksi kita udah kita lakukan, jangan sampai stuck di situ aja. Kita ulang lagi sampai dengan cara berjualan kita memang sudah di tahapan yang maksimal, tahapan yang memang sudah udah bisa dikembangkan ke tahap yang selanjutnya gitu. Kalau misalnya kita udah punya formula yang bagus, kita ulangi sampai kita punya formula yang paling bagus, sampai akhirnya kita simple jadi sukses lah gitu kan. Nah, itu tadi untuk bagaimana kita memulai bisnis dropship terkait dengan persiapan secara mental, cara mengetahui market kita,
terus juga bagaimana kita memilih produk, lalu dengan bagaimana cara kita memasarkannya, lalu dengan koreksi apa yang kita sudah lakukan, kita mengulang apa yang kita lakukan sampai kita melakukan aksi tentang apa yang pengen kita lakukan gitu. Mungkin itu untuk materi hari ini. Sebelum saya ngelanjutin ke hal lainnya, mungkin ada pertanyaan? Halo? Halo? Iya, ada pertanyaan Mas Erik? Oke. Gak kerasa ya udah 45 menit ya. Nanti di Google ini kalau nggak salah dia ada pembatasan selama 1 jam. Jadi takutnya kelamaan, saya bisa lanjut aja ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya sebenarnya mengenai program-program yang ada di IndoHP, nanti mengenai IndoHP Bincang Vendor, mengenai webinar yang rutin seperti ini. IndoHP bakal terus melakukannya supaya juga tadi saya bilang di awal, supaya kita lebih dekat dengan dropshipper, kita lebih dekat dengan vendor, kita lebih dekat dengan apa istilahnya ya, mitra-mitra kita lah, orang-orang yang memang terkait dengan kita, supaya ya namanya platform kalau misalkan cuman dibiarin begitu aja bakal mati, nggak bakal ada sinergi yang bagus antara dropshipper, platform dan vendor gitu kan. Nah makanya di sini saya sendiri pribadi terima kasih untuk teman-teman yang udah sempatin hadir juga. Hari ini harusnya ada 5 orang tapi yang hadir cuma 3, nggak apa-apa. Saya anggap 3 orang di sini adalah 3 orang yang memang punya niat yang baik, emang pengen niat yang sukses, pengen niat jadi orang-orang besar gitu kan. Emang orang-orang yang pengen niat jadi dropshipper yang baik itu seperti apa gitu kan. Kalau misalkan mungkin teman-teman yang gak hadir mungkin halangan karena malam minggu juga, mungkin karena lagi jalan dengan pasangannya, atau mungkin ada halangan lainnya, semoga dia juga bisa jadi orang-orang sukses. Tapi saya yakin orang-orang yang meniatkan lebih banyak itu pasti bakal mendapatkan kesuksesan yang lebih, karena apa yang kita tanam itu pasti apa yang kita tuai. Karena kalau misalkan kita berbuat sedikit apapun itu pasti bakal ada balasannya. Mungkin itu aja untuk sesi hari ini. Untuk sesi berikutnya mungkin kalau misalkan teman-teman masih mau ikut lagi, kita bakal bahas mengenai berjualan pertama di Facebook Marketplace. Kita bakal kupas tuntas bagaimana algoritma si Facebook Marketplace itu, bagaimana kita bisa memaksimalkan penjualan dari Facebook Marketplace itu, terus juga bagaimana kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin Facebook Marketplace atau platform Facebook pada umumnya supaya kita bisa berjualan. Mungkin itu aja untuk materi hari ini. Kalau misalkan teman-teman ada pengen pertanyaan, bisa langsung ke customer service IndoHP atau bisa langsung hubungin ke Telegram. Teman-teman udah masuk Telegram juga mungkin ya. Nanti bisa saya yang jawab atau mungkin teman-teman dari IndoHP, CS dari IndoHP yang bakal jawab. Mungkin gitu aja untuk sesi hari ini. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.